Dana. Halo Mbak. Apa kabar? Aku baik. Mbak gimana? Baik. Sekarang Dana kesibukannya apa aja nih? Aku biasa sih lagi produksi koleksi. Kan aku baru show tuh kemarin beberapa kali show. Terus masukin ke toko. Ada persiapan show lagi sih tapi buat men's collection. Kalau Mbak sibuk Aku ini ya? kesibukannya sekarang I'm a mother gitu of 5-year-old, she's gonna be 6. Dan juga saya PR Director untuk Shy Establishments, itu bergerak di bidang F&B dan hospitality. Dana kepingin ngobrol juga nih, fashion tuh buat Dana apa sih? Gitu. Ini klise sih, cuman emang cerminan diri sendiri sih ke orang. Kalau aku lihat tuh fashion tuh apa yang kita suka, apa yang kita lihat ke orang dan orang bisa menikmati. Kalau aku sih itu sih. Kalau Mbak apa ya? Ya fashion lebih tendance ya, lebih semacam kayak tren ya. Apa yang kita pakai itu, it has to be what we respect for ourselves. Fashion itu kan selalu dibagi antara men's and women's gitu kan. Di budaya Indonesia juga seperti itu ya. Tapi juga sekarang yang terjadi fenomena dengan genderless itu, what is happening actually, even in for your own brand gitu. Ya kalau aku sih melihat genderless justru sebenarnya beberapa tahun ke belakang tuh justru lebih tren, orang lebih bisa menerima. Cuman saya nggak tahu ya kenapa mereka tuh mengkotak-kotakan gitu loh Mbak. Cowok tuh harus begini, cewek tuh harus seperti ini. Sedangkan kita kan di industri fashion kita punya mata sendiri bahwa tuh nggak begitu loh sebenarnya gitu. Iya ya. Aku lihat Mbak Abel bisa pakai boys atau apa tetap keren. Maksud kita benar-benar bukan berarti Mbak Abel jadi seorang laki atau tomboy atau segala macam, enggak seperti itu. Gimana kalau Mbak, gimana Mbak kalau kayak gitu? Ya setuju sih, dari saya muda gitu sering banget gonta-ganti style gitu. Tapi memang saya sih jujur aja suka pakai pakaian pria. Saya create sendiri gitu ya, dari kemeja papa, dari jeans kakak gitu. Dari sisi aku sebagai model itu juga I had some experience maybe to wear androgyne look gitu. Terus juga streetwear, kita memang merasa nggak menurunin kodratnya gitu sebagai iya exactly ya, gitu ya. Ini cuma ekspresi bahwa ini adalah seperti ini lagi menarik seperti ini kali itu Mbak. Dulu gitu waktu masih kuliah di London gitu, kita bisa pakai apa aja tuh bebas gitu. Dan super gila itu hanya untuk supaya bisa masuk klub. Funnya aja sih yang kita ambil, cuman mungkin sekarang orang lihatnya bahwa ini tuh bukan contoh yang baik untuk generasi berikutnya. Padahal itu kan tergantung kita ya Mbak. Kita orang tua, kalau kita mendidik anak bahwa fashion yang keren tuh seperti ini, yang bagus seperti ini, tapi bukan berarti kamu harus seperti ini. Tapi kalau Mbak sendiri, misal kalau ada satu desainer gitu, mereka buat untuk koleksi cowok gitu, tapi ternyata cewek tuh bisa pakai, apakah Mbak akan beli juga kalau kayak gitu? Oh iya dong. Justru aku ngelihatnya selalu kalau kayak ke toko atau apa gitu ya, I'll check on both sides gitu. Karena kebetulan juga suamiku cukup berani gitu ya. Tapi memang dia senang kemeja, senang itu. Tapi dia senang warna-warna yang sangat cerah gitu ya. Kalau ditanyain warna favorit dia apa? Pink. Oh ya? Jadi anak kita pun juga karena mungkin diajarin di sekolah kalau pink buat cewek, terus biru itu harus buat cowok gitu ya, kayak gitu-gitu kan it's not even udah terlalu udah di kotak-kotakan segmented gitu. kesannya ya, padahal kita kan bebas gitu. Dia bertanya gitu, kok papa kalau aku buka lemarinya kok pink semua ya gitu, mama hitam semua gitu kan. Ya itu warna favorit kita gitu. Iya, betul. Sebagai kita orang tua gitu ya, kita ngajarin anak emang kepinginnya bebas berekspresi, bebas berpenampilan seperti apa gitu ya. Yang penting ya dia sesuai dan cocok dengan lokasi dan tempat yang dia ingin datangkan gitu kan. Saya sih setuju memang nggak terlalu boleh revealing atau apa, fine, tapi it has to suit your personality. Jadi sexiness itu juga it doesn't have to be related to pornography gitu ya. Benar-benar sama sekali nggak ada hubungannya. Karena memang seksi itu bawaan gitu. I can also see a man yang percaya diri dan juga pakai full suit gitu ya, nggak telanjang sama sekali gitu, itu seksi sekali. Kalau cewek seksi di mata pria, aku ya sebagai pria gitu, sebagai suami tuh aku melihat kalau dia satu pasti harus percaya diri. Aku juga suka dia pakai sesuatu yang bikin penasaran, misal kemeja laki-laki gitu, cuman kancingnya dibuka dua. Mbak pernah nggak sih dulu di zamannya Mbak tuh disuruh memperagakan baju yang seksi banget gitu? Nah kalau transparan atau apa sih ya model memang harus sudah risiko pekerjaan juga ya, bahwa harus bawain baju itu dengan percaya diri, dan kita kan di atas runway itu emang we're there to sell the clothes gitu kan, so we have to
play the character gitu ya. Bisa clash dengan mungkin ya kalau dibilang budaya juga enggak gitu ya. Karena budaya Indonesia kita bisa lihat in Bali, Udah aja gitu. Udah aja Outlet, gitu ya. gitu. Sekarang memang kita lebih tertutup, lebih apa gitu. Tapi memang itu fashion itu memang tren dan itu juga selalu bergantian. Dan saya percaya bahwa itu adalah energi yang bagus yang bisa kita kembangin terus. Kalau memang sekarang Indonesia trennya memang dibuat lebih segmented atau lebih ini, menurut saya sayang sekali gitu. Dan mungkin ini akan lewat lagi. Saya berharap sih seperti itu. Jadi karena budaya kita sendiri juga kaya banget dan kita bisa lihat masing-masing dari semua kita punya dari Irian Jaya sampai apa tuh kebanggaan sendiri gitu yang seperti itu dan nggak ada hubungannya dengan memalukan diri sendiri gitu, malah justru bangga kan gitu. Si pria itu pakai koteka kah, siapa kita kan it's a pride gitu. Dan saya juga identitas juga benar. Dan identitas saya adalah Indonesia gitu. Lebih kepada cara pandang orang sebenarnya kita nih negara apa, kita sebebas apa, kita sedemokrasi apa gitu. Masuk ke fashion juga, maksud aku fashion genderless itu orang nggak perlu ngeliat itu, ih laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, nggak kayak gitu. Tapi gue suka ini, ternyata gue bisa tukeran nih sama istri gue nih kalau gue pakai ini, misal gitu kan. Kenapa enggak? Iya kan, intinya sih jangan sampai dibatasi gitu kali Mbak ya. Iya betul, dan juga untuk antara pria dan wanita ya sebenarnya dibebaskan saja. Dibebaskan saja. Sebagai kreatif director dan Hyuji, sih aku berpikiran ke depannya nih kalau masalah genderless tentang seks ini sangat menjadi pembicaraan. Justru kita sih pinter-pinternya untuk membuat satu strategi supaya orang nggak terlalu ngelihat genderless ini nih bermasalah gitu dalam segi produk. Pada saat kita penjualan di toko atau di store atau di web store atau segala macam, pasti ada produk-produk yang tanpa kita harus bilang ini unisex, cowok atau cewek itu pasti akan tertarik dengan produk tersebut. Itu mungkin sih kalau menurut aku. Kalau Mbak di model itu gimana? Iya, kalau aku lihat juga model-model zaman sekarang kan sudah banyak sekali yang genderless gitu ya. Dan menurut saya itu ya jika menguntungkan, apalagi untuk pasar hari ini yang you can go in anywhere, you can sell online, you can itu kan. Why not gitu. Dan saya juga punya kasus tersendiri waktu zaman saya jadi model gitu ya. Memang kalau memang udah namanya seni itu tidak ada konotasinya dengan agama atau budaya, tapi kita bebas berkreasi.